Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru bagi seluruh guru honorer peserta ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Nah, di sini ada ketentuan baru ya teman-teman yang diumumkan langsung oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman, surat edaran yang terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 1 guru ASN P3K tahun 2021. Nah, kita langsung ke intinya saja teman-teman. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan pada tanggal 9 September 2021 pada laman guru-p3k.kemendikbud.go.id dan atau dapat dilihat pada akun SSCSN masing-masing peserta. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang masih belum mengecek jadwal dan juga lokasi ujian, teman-teman bisa mengeceknya di guru-p3k.kemendikbud.go.id ataupun di SSCSN masing-masing peserta. Yang mana nanti teman-teman diminta untuk memasukkan NIK dan juga nomor peserta ujian. Kemudian poin yang nomor 2, peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 1 dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 yang disebabkan antara lain. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 1, maka teman-teman tidak bisa mengikuti ujian di tahap yang pertama. Disebabkan, nah ini dia teman-teman, alasannya ada 4. Yang pertama yaitu guru yang mengajar di sekolah swasta. Nah, jadi ini sudah jelas ya teman, untuk guru honorer di sekolah swasta ini tidak bisa mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi nanti ini bisa mengikuti di tahap yang kedua. Kemudian alasan yang kedua yaitu dia masuk dalam lulusan PPG. Nah, jadi ini sama ya teman-teman dengan guru honorer di sekolah swasta, ini juga tidak bisa mengikuti ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Kemudian selanjutnya, peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk, walaupun terdapat formasi yang linear di sekolah induk. Nah, ini sesuai dengan aturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 ya teman. Yang mana apabila di tempat pelamar ini membuka formasi yang sesuai ataupun linear dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki, maka guru honorer tersebut wajib mendaftar di sekolah tersebut. Ini khusus di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, jadi buat guru honorer yang tidak memilih formasi di sekolah induknya dan di sekolah induk tersebut ada formasi yang linear, maka teman-teman tidak bisa mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, contohnya misalkan seperti ini teman, anggaplah namanya Budi misalkan. Nah, si Budi ini mengajar di SDA misalkan. Dan di SDA ini ada formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh si Budi ini. Tapi ketika si Budi mendaftar, Budi ini tidak melamar ataupun tidak memilih formasi di sekolah induknya tersebut, teman-teman, tapi memilih di sekolah lain. Nah, jadi jika kasusnya seperti ini, maka si Budi ini tidak berhak mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang pertama. Karena ini tidak sesuai dengan aturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, jadi seperti itu ya teman. Ini bagi guru honorer yang tidak melamar formasi di sekolah induknya. Kemudian yang ketiga, peserta yang tidak terdapat formasi linear di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong di sekolah lain. Nah, ini kasusnya bagi guru honorer yang di sekolah induknya ini tidak ada formasi dan di sekolah lain ini juga tidak ada formasi. Nah, contohnya misalkan seperti ini, teman. Kita anggaplah si Budi lagi ya, teman. Si Budi ini mengajar di SDA. Dan ternyata di SDA ini tidak ada formasi yang linear dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh si Budi ini. Dan ketika si Budi ini mendaftar di sekolah lain di dalam satu kabupaten atau kota, dan ternyata di sekolah lain ini juga tidak ada kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan si Budi ini, teman. Nah, jadi si Budi ini tidak bisa mengikuti ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Yaitu alasannya karena tidak
ada formasi yang linear di sekolah induk maupun di sekolah lain. Jadi seperti itu ya teman, penjelasan untuk poin yang D ini. Kemudian poin yang nomor 3, peserta diharapkan mencetak kartu peserta ujian mulai tanggal 11 sampai dengan 12 September 2021. Nah, jadi pada tanggal 11 dan 12 September 2021, teman-teman harus mencetak kartu peserta ujian yang terbaru, yaitu teman-teman login ke akun masing-masing dan mencetak kartu peserta ujian yang terbaru beserta mencetak kartu deklarasi sehat. Kemudian poin yang nomor 4, pelaksanaan seleksi guru P3K wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain, yang pertama yaitu melakukan sekurang-kurangnya rapid test antigen dengan hasil non-reaktif atau negatif yang dilakukan sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Kemudian yang B, pelaksanaan rapid test antigen akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Poin yang C, menggunakan masker 3 lapis triply dan ditambah masker kain di bagian luar, double masker. Kemudian yang D, menjaga jarak physical distancing minimal 1 meter. Yang E, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, jadi ini dia teman, ketentuan protokol kesehatan ketika teman-teman akan mengikuti ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Kemudian poin yang nomor 5, panitia pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan Satuan Penanganan COVID-19 daerah. Nah, ini khusus bagi panitia pelaksana seleksi ya teman-teman. Kemudian poin yang nomor 6, seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada rentang tanggal 13 September sampai dengan 17 September dalam 2 sesi dengan rincian tahapan dan durasi waktu sebagai berikut. Nah, ini dia teman-teman sesi 1 pelaksanaan ujian seleksi P3K tahap yang pertama, yaitu dari jam 7 sampai dengan jam 10.50. Yang mana 15 menit pertama ini adalah peserta hadir di lokasi ujian, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan dokumen COVID, kemudian peserta memasuki ruang tunggu. Kemudian selanjutnya yaitu dilakukan registrasi, pemeriksaan identitas, penjelasan panitia, dan penitipan tas. Kemudian selanjutnya yaitu body checking dan peserta memasuki ruang ujian. Kemudian pada jam 7.50 sampai dengan jam 8 ini penandatanganan daftar hadir, pembagian kartu login, dan pembacaan tata tertib. Nah, ini untuk yang proses persiapan ya teman. Jadi teman harus hadir 1 jam sebelum pelaksanaan ujian. Kemudian selanjutnya yaitu pelaksanaan ujian. Nah, untuk pelaksanaan ujian di sesi 1 ini dimulai dari jam 8 ya teman. Jam 8 yaitu 40 menit ini adalah mengerjakan manajerial dan sosiokultural. Kemudian dari jam 8.40 sampai dengan jam 8.50 yaitu 10 menit ini mengerjakan soal tes wawancara. Kemudian dari jam 8.50 sampai dengan jam 10.50 yaitu 120 menit ini mengerjakan soal kompetensi teknis. Nah, jadi ada 170 menit ya teman, ataupun 3 jam kurang 10 menit teman-teman akan duduk menghadapi komputer. Nah, jadi buat teman persiapkan mulai dari sekarang, terutama persiapan kesehatan. Karena ini sangat mempengaruhi sekali ya teman dalam mengerjakan ujian P3K ini. Kemudian selanjutnya yaitu penyemprotan disinfektan. Nah, ini dilakukan oleh panitia ya teman. Kemudian selanjutnya berlanjut ke sesi yang kedua, yaitu dijadwalkan jam 1 siang sampai dengan jam 16.50. Yang mana untuk langkah-langkahnya ini sama teman-teman dengan sesi yang pertama tadi, yaitu ada persiapan, pemeriksaan, dan kedua yaitu pelaksanaan ujian dan penyemprotan disinfektan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman untuk sesi 1 dan sesi 2, dan tahapan-tahapannya ini sudah jelas. Jadi teman-teman harus datang 1 jam sebelum pelaksanaan ujian karena nantinya ada persiapan ya teman seperti registrasi, pemeriksaan identitas, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi pada laman guru-p3k.kemendikbud.go.id. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.